Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, mungkin memang sudah cukup lama ya saya nggak bikin video terbaru. Jadi di video terakhir tuh sebenarnya janjinya mau konsisten, tapi sampai sekarang nggak konsisten-konsisten. Mudah-mudahan di video kali ini bisa konsisten lagi ya untuk upload video minimal 2 kali seminggu ya. Doakan ya teman-teman, dan jangan lupa bantu channel ini supaya lebih berkembang, supaya saya lebih kembali bersemangat untuk bikin video-videonya dengan cara like, share, and subscribe. Nah jadi uh, beberapa hari ini ya iseng buka-buka lagi YouTube, ternyata masih banyak yang komen ya, masih ada yang nonton, makanya berinisiatif lagi untuk kembali bikin video YouTube. Ternyata masih banyak yang menderita asam lambung dan anxiety ya teman-teman, dan masih banyak yang bingung dengan sensasi-sensasinya. Nah jadi kebetulan saya juga mau bahas lagi ya masalah sensasi asam lambung dan anxiety. Kalau teman-teman ikutin dari awal itu sebenarnya udah kalau saya ya udah rasanya udah lengkap ya penjelasannya dari kalau teman-teman ikutin bertahap sesuai anjuran saya, itu saya udah jelaskan dari awal saya sakit bagaimana, gejala pertamanya bagaimana, cara pengobatannya gimana, saya udah berobat kemana, yang saya rasakan gimana, itu sebenarnya udah lengkap. Tapi mungkin karena beberapa orang ya mungkin pengen yang instan, pengen dapat informasinya di satu video aja, atau malah scroll ke bawah lagi, atau mungkin ada subscriber baru yang belum tahu ya, jadi saya nggak apa-apa lah ya saya bahas lagi gitu. Nah jadi sebelumnya untuk teman-teman mungkin yang baru subscribe, yang baru tahu channel ini, saya ingatkan lagi ya, kalau dirasa channel saya ini kurang dipahami, kurang dimengerti pembahasannya, silakan teman-teman skip ya. Cari channel lain yang mungkin memang bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman mengerti, bisa teman-teman enjoy menikmati videonya, nonton videonya gitu. Jadi kalau jangan dipaksa ya nonton ini, kalau percuma ya kalau nggak ngerti tapi tetap ditonton, itu percuma aja gitu ya. Jadi kembali lagi saya jelaskan kalau saya ini bukan dokter. Jadi jangan tanyakan, masih banyak ya di kolom komentar itu yang bertanya, Mbak kenapa saya masih begini ya, kenapa sensasinya seperti ini ya. Yang saya tahu ya cuma satu ya teman-teman, kenapa sensasinya begini, kenapa saya masih begini, yaitu karena asam lambung ya. Saya taunya cuma sampai ke sana. Tapi kalau mau yang lebih detail, asam lambung itu kenapa bisa mengganggu organ lain, bagaimana siklusnya, sistemnya, itu kembali ke yang profesional, yaitu dokter yang tahu bagaimana di dalam tubuh ini ya. Kalau saya hanya sekedar sharing pengalaman saya, bagaimana saya keluar dari asam lambung, berjuang melewati hari-hari selama menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi ada ya beberapa saya baca katanya nggak ada solusi ya. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi ya, kita pergi ke dokter, kita bayar, kemudian dikasih obat, ada yang nggak sembuh ya. Apalagi kalian kalau nonton YouTube cuma setengah-setengah dan nggak paham, ya gimana mau dapat solusi ya teman-teman ya. Jadi kalau hanya untuk instan ya pastinya kita bakal gitu-gitu aja terus ya, hanya bisa meratapi penyakit, mengeluhkan penyakit, menyalahkan orang lain, bilang nggak ada solusi. Bukannya nggak ada solusi ya, kamunya aja yang nggak ngerti gitu ya. Kalau saya gitu ya, kalau nggak ngerti cari channel yang lain yang bisa dipahami. Karena saya itu dulu gitu ya, beberapa saya tonton, tapi yang paling cocok, yang paling pas,
dengan apa yang saya rasakan, yang paling nyaman saya nontonnya, yang paling nggak bosenin, yaitu yang saya tonton, yang paling sesuai dengan yang saya rasakan. Karena kembali lagi ya, di kolom komentar banyak yang mengeluhkan sensasi ya. Sensasi asam lambung ini memang rata-rata sama ya keluhannya, cuman ada sensasi yang dominan yang antara kita itu beda. Yang dominannya ya, kalau di saya itu dominannya ke vertigo, puyeng, sering pusing, sempoyongan, kalau jalan itu rasanya lantai itu nggak datar ya, bergelombang kayak ada gempa gitu. Terus rasa ada yang menarik badan ini gitu. Jadi yang saya rasakan itu sensasinya itu sulit untuk dijelaskan ya teman-teman. Kalau misalnya kita luka, itu jelas ya, ini misalnya kita luka di tangan, ini loh yang sakit gitu. Kalau yang saya rasakan selama saya asam lambung itu penyakitnya itu nggak jelas di mana gitu, tapi yang saya rasakan tuh badan rasanya melayang, pokoknya aneh, kayak arwah ini rasanya mau keluar, rasa mau mati gitu ya, susah untuk dijelaskan. Makanya mungkin kalau misalnya ada dokter yang belum tahu soal asam lambung juga ya, bisa salah diagnosa gitu ya. Saya dulu sempat didiagnosa sakit jantung karena jantung saya ini berdebar terus ya, jadi dibilang sakit jantung. Dan ternyata lagi katanya kalau obat jantung itu paling nggak boleh dimakan orang yang sedang mengalami asam lambung, jadi bertolak belakang gitu. Makanya asam lambung saya jadi parah. Kemudian ya kembali ke sensasi dominan tadi, saya itu kan pusing gitu ya, sempoyongan. Ada lagi orang yang lebih dominannya ke sesak nafas ya, dadanya berat, rasa tertekan gitu. Ada lagi yang dominannya di lambungnya perasa perut panas, melilit gitu ya. Ada yang bahkan kebuang air besarnya berdarah gitu. Jadi macam-macam ya. Tapi secara gejala, dari banyak gejala itu banyak hal yang sama, cuman yang dominan, yang sering, keluhan yang hampir setiap hari gitu ya, kalau di saya itu ya lebih ke pusing. Jadi kalau ada yang bertanya sesak nafas, itu saya kurang paham ya, karena saya lebih sering tiap hari itu sensasinya pusing. Jadi sensasinya itu sulit untuk dijelaskan ya. Kemudian dulu juga saya itu ulu hati itu terasa berat, kayak ada yang mengganjal gitu. Nah seiring waktu itu hilang ya. Nah jadi buat teman-teman ya, untuk untuk asam lambung dan ACT ini, proses sembuhnya kalau yang saya rasakan itu sebenarnya nggak butuh obat. Yang kita butuhkan itu hanyalah disiplin, konsisten menjalankan aturannya gitu. Nah buat teman-teman yang belum tahu gimana cara sembuh dari asam lambung dan ACT itu ya, yang baru ngikutin itu, caranya itu dengan 3P ya. Yang pertama mengatur pola makan, kemudian pola pikir, yang ketiga pola hidup sehat. Buat yang ngikutin pasti udah hafal ya. Cuman walaupun seperti itu kelihatannya simpel, tapi menjalankannya lumayan susah ya teman-teman. Dari mengatur pola makan. Nah kalau sekedar untuk mengatur pola makan, menghindari makan pantangan, itu sudah pernah saya lakukan juga, tapi ternyata tetap sakit gitu ya, tetap masih begitu-begitu aja. Nah kalau dilihat lagi ke belakang, ternyata kesalahannya adalah gizinya nggak seimbang ya. Jadi badan yang sebesar ini dikasih makan segitu ya, mana bisa kuat gitu ya, mana bisa dibawa beraktivitas ya kalau gizinya nggak seimbang gitu. Makanya badan lemes, nggak semangat, masih tetap banyak keluhan karena memang gizinya nggak ada. Ada juga yang sudah mengatur pola makan tapi pikirannya masih stres.
ya. Sementara asam lambung ini, lambung dan pikiran itu saling bekerja sama, saling berkaitan. Kalau lambungnya bermasalah, itu biasanya mempengaruhi ke pikiran, dan sebaliknya. Kalau pikirannya bermasalah, itu lambung bakal bermasalah. Teman-teman pernah nggak sih merasakan, misalnya teman-teman kalau saya ya, kalau lagi stres, nah itu sakit perut gitu ya, merasa sakit perut gitu. Misalnya saya mau pergi interview pekerjaan ya, kemudian kan itu stres, panik gitu ya. Nah yang bermasalah itu perut saya sering entah itu kebelet BAB ya, atau tiba-tiba sakit aja ya gitu. Nah karena memang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah ada juga yang mungkin sudah menjalankan pola makan dengan baik, kemudian pola pikir juga sudah diatur, tapi kalau pola hidupnya tidak dirubah juga bakal susah ya. Misalnya masih rajin begadang, masih memaksakan diri, kalau lelah, kalau udah capek harusnya berhenti istirahat, ini masih beraktivitas ya. Nah itu juga mempengaruhi ya. Kena angin malam, kemudian dari sisi emosi juga gitu. Kalau kita banyak menahan perasaan gitu, emosi, itu juga memicu asam lambung kita untuk sulit sembuh. Jadi selama sakit itu ikhlasin aja ya, ikhlasin apa yang sudah terjadi gitu. Jangan terlalu banyak memikirkan dunia ya. Jadi fokus aja ke hal-hal positif. Kalau ada yang menjengkelkan ya udah cuek aja. Kalau misalnya rumah berantakan ya udah nggak usah jadi pikiran ya, jangan dipikirkan. Jadi fokus ke kesembuhan. Nah kembali lagi ke sensasi asam lambung ya teman-teman ya. Kalau saya dulu ya dari karena banyak mengeluhkan kenapa masih begini, kenapa saya masih begini ya. Nah itu sebenarnya hal yang wajar ya. Jadi dari saya sakit dulu itu, yang setiap hari itu ya, jadi bangun pagi itu setiap hari ada aja ya. Misalnya Senin bangun pagi tiba-tiba tangan kiri yang sakit, nyeri lah, tegang lah, apalah gitu ya. Pokoknya ada aja yang sakit. Besoknya Selasa mungkin tangan kanan lagi, Rabu kaki lagi, kaki kiri, Kamis kaki kanan. Pokoknya tiap hari itu ada aja ya. Jadi asam lambung ini mungkin kenapa sebenarnya udah dijelaskan ya. Kenapa masih begini, karena memang si asam lambungnya sendiri itu belum sembuh, makanya mempengaruhi organ lain gitu ya. Karena asam lambung ini memang sensasinya ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dia hinggap di kepala itu jadinya sakit kepala berdenyut ya. Kalau dia hinggap di kaki jadi nyeri, ngilu. Kalau hinggap di kayak kram otot kadang-kadang ya. Kalau hinggap di mata jadi pandangannya kabur, bisa jadi perih. Kalau di gigi jadi keropos ya. Saya udah 2 ya, kiri kanan ini udah keropos. Kemudian kalau di telinga bisa aja telinga mendenging. Kalau dia hinggap di dada jadi dada sesak ya, berat. Di ulu hati pun kayak gitu ya. Jadi di mana hinggap munculkan sensasi. Jadi kalau memang masih terasa sensasinya, berarti asam lambungnya belum benar-benar sembuh. Dan ketika sembuh dari asam lambung dan ACT itu tidak langsung hilang sensasinya 100%. Itu yang harus teman-teman catat, karena banyak yang mengeluhkan kenapa masih begini, karena memang siklusnya seperti itu ya. Ketika kita sudah mendeteksi asam lambung dan ACT, itu bukan seperti sakit kepala yang minum obat dibawa tidur terus sembuh. Ini butuh waktu. Saya aja dalam proses penyembuhannya mungkin bisa dibilang 1 tahun lebih ya. Jadi 3 tahun mendeteksi asam lambung dan ACT dengan sensasi yang aneh itu, yang berjuta rasa, yang macam-macam. Untuk sembuhnya itu memang betul-betul menjalankan 3P. Kemudian sensasinya hilang perlahan-lahan. Yang mungkin awalnya tiap pagi itu ada sensasi, kemudian mulai berkurang sensasi-sensasinya. Yang awalnya tuh dulu ya, saya nggak bisa duduk di atas kursi
kursi yang terbuat dari kayu atau plastik itu ada sensasi kayak mau rebah, kayak kursinya mau patah. Jadi badan ini nggak seimbang ya, kayak mau rebah, kayak mau jatuh juga. Dan itu butuh waktu ya, setelah memantangkan makanan itu pun butuh waktu yang berbulan-bulan untuk normal lagi gitu. Dan sensasi yang paling lama hilang yaitu yang sempoyongan ya, untuk keluar rumah sering pusing, masih masih kencang denyut nadinya, anxiety-nya juga masih ada ya. Nah, itu caranya adalah dilatih terus ya. Dilatih terus ya, dari nggak bisa yang misalnya kita udah mantangin makanan nih, udah mengatur pola pikir juga, udah mengatur pola hidup juga, tapi kalau tidak dibiasakan lagi, tidak diusahakan lagi ya bakal susah juga ya. Jadi kita harus mengupayakan diri untuk kembali normal. Misalnya kita harus usahakan diri kita ini keluar rumah, walau hanya sekedar duduk di teras ya, kita jalan walaupun hanya untuk mengelilingi rumah. Nah, kalau saya dulu seperti itu ya. Jadi tiap pagi itu jam setelah sarapan itu langsung makan nasi ya. Kalau waktu saya asam lambung langsung makan nasi. Nah, jam 8 jam 9 keluar rumah, puter-puter, senam-senam ringan ya, bukan yang berat gitu, jalan aja, jalan santai, gerakan badan ke kiri ke kanan ya, sudah pernah saya bikinkan videonya. Kemudian lama-lama dicoba jalannya agak jauh ke warung kayak itu. Jadi harus diupayakan diri ini keluar gitu. Nanti kalau udah biasa ke warung, upayakan agak jauh lagi atau mampir ke tempat teman. Pastinya kalau masih takut, kita ajak teman atau ajak keluarga yang mendampingi kita gitu. Dan untuk pergi awal-awalnya itu saya selalu ada persiapan, misalnya bawa minyak angin, bawa madu, bawa air hangat ya, kalau antisipasi kalau sewaktu-waktu muncul keluhan. Nah, kemudian sensasi ini ya, seperti yang saya bilang tadi, selama proses penyembuhan itu masih ada ya, karena dia kan bertahap. Walaupun saya udah bisa keluar rumah, itu masih tetap ada muncul sensasi. Kalau saya dulu ya keluar rumah tetap sempoyongan, cuman ini keadaannya udah nggak anxiety, udah nggak takut, tapi udah bisa keluar rumah, tapi masih sakit pinggang tiap bangun pagi. Terus masih sempoyongan juga ya, cuman dilatih terus ya. Bahkan dulu mau sembuh juga sering merasa lapar. Itu sensasi yang sering merasa lapar itu saya munculnya pas udah lumayan sembuh ya, bukan sewaktu sakit. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya waktu sakit asam lambung dan anxiety selama 3 tahun itu jarang sekali mengalami keluhan di perut. Bahkan perut ini mungkin baik-baik aja gitu, mau makan apa aja nggak apa-apa. Nah, pas mau sembuh itu baru pas sudah menjalankan 3P itu baru kelihatan, baru apa-apa yang dimakan kalau nggak cocok di lambung tuh langsung ada efeknya muntah-muntah. Jadi tapi di awal-awal mau makan apa aja aman-aman aja, cuman itu sensasi yang aneh-aneh itu muncul ya. Tapi makanya saya bingung, saya ini sakit apa dulunya gitu, karena saya merasa perut saya aman gitu ya, perut aman, lambung aman, karena fine-fine aja makan apapun gitu. Nah, di tahun-tahun terakhir saya sakit itu baru mulai ada keluhan seperti itu ya. Apa yang dimakan kalau nggak cocok itu muntah gitu ya. Nah, kemudian sensasi sering merasa lapar itu udah mau sembuh ya, itu udah bisa beraktivitas di luar, cuman sering lapar. Solusinya ya udah saya jalanin aja ya kehidupan yang seperti itu. Kalau lapar makan gitu, kalau mau tidur ya sediain makanan di tempat tidur di sampingnya. Kalau mau keluar rumah ya bawa bekal gitu, takutnya kalau lapar tinggal makan. Jadi diikhlasin aja kehidupan yang kondisi kita yang sedang seperti itu dulu, dijalanin aja. Jadi jangan kebanyakan mengeluhkannya lagi, yang penting udah terima aja dulu gitu. Nah, nanti lama-lama seiring waktu itu membaik aja dengan sendirinya ya.
karena kita udah lupa aja ya. Semakin banyak, awalnya kita cuman kegiatan sedikit, lama-lama itu udah seperti orang normal dan lupa kemudian udah normal aja pola makannya. Kalau saya dulu kayak gitu ya, yang awal itu saya harus makan 4 sampai 5 kali sehari ya, proses menjelang sembuh. Nah, kemudian entah kapan aja sembuhnya, tahu-tahu sekarang sudah normal aja. Bahkan saya sekarang makan udah 2 kali sehari aja, pagi sarapan, terus makan siang, makan malam. Atau misalnya nggak sarapan pagi pun nggak masalah. Kalau dulu harus sarapan ya, kalau nggak kuat ya. Sekarang udah seperti orang normal ya, bahkan sudah sudah makannya sudah nggak sehat lagi gitu ya. Udah sering makan bakso, bahkan mie instan. Bahkan saya makan kadang hari ini makan mie, besok udah makan bakso lagi, udah buruk lagi ya. Memang agak-agak takut juga sih bakal balik lagi ya, tapi gimana lagi ya, kalau udah doyan itu susah untuk dihindari. Jadi tapi tetap buat teman-teman ya, kalaupun sudah sembuh, ini saran ya, jangan tiru saya ya, karena saya memang susah untuk menghentikan makan pantangan sekarang ini ya. Jadi memang kadang-kadang kalau keseringan makan pantangan itu memang masih ada sensasi sedikit-sedikit, tapi tidak mengganggu aktivitas ya, masih normal gitu. Jadi buat teman-teman ya yang masih bertanya kenapa masih sensasi, apakah ini sudah sembuh kah apa belum, kalau masih ada sensasi ya intinya berarti belum sembuh ya, perlu proses lagi untuk sembuh ya, perlu perjuangan lagi, usaha lagi untuk sembuh. Dan itu semua kesembuhan itu intinya harus diupayakan, tidak sekedar kita setelah menjalankan 3P untuk menjalankan 3P itu diupayakan ya teman-teman ya. Apalagi untuk olahraganya juga itu harus juga. Saya selama cuman menjalankan 3P, kemudian saya misalnya mematangkan makanan tapi nggak ada olahraga juga lama sembuhnya gitu. Jadi harus berkesinambungan, tiga-tiganya harus dilakukan ya. Pantangin makanan, jangan stres, kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup ya, jangan begadang ya. Jadi harus beriringan ya, nggak bisa salah satu aja gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya cerita kita hari ini, sharing pengalaman saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, semoga bisa jadi solusi ya untuk yang paham-paham aja. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung lagi channel ini ya dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.